Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan bisnis dengan mengambil judul Sistem Pemasaran Cipta Grafika Digital Print dengan peningkatan pelayanan melalui katalog digital. Perkenalkan, nama saya Utami Alvira Putri dengan NIM 18416261201014 dari manajemen 18A. Nah, kita akan membahas tentang bisnis kanvas model yang dimiliki oleh Cipta Grafika Digital Print dengan 9 blok serta 2 blok yang diperbesar dan diperjelas maksudnya. Yang kedua ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang ketiga ada pembahasan yang meliputi bahan produksi, perlengkapan produksi, pengemasan, promosi, dan penjualan, dan terakhir keuangan. Nah, yang keempat ada penutup yang meliputi kesimpulan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita juga saya akan membacakan poin pertama yaitu ada bisnis kanvas model CG digital yang ada meliputi 9 blok BCN, di antara lainnya ada key partners, key activities, key resource, cost structure, value proposition, revenue stream, customer relationship, channels, customer segment. Di key partners ada vendor packaging, vendor material eksklusif, dan IT, tim IT. Dan di key activities ada quality control, produksi, scheduling, survey interview point, gain untuk 50 orang, template production, CS training. Ada key resource, web support, staff QC, staff online khusus, software and hardware untuk Wi-Fi, trainer and coach. Terus ada production monitoring aplikasi. Terus ada value proposition, ada pelayanan yang eksklusif, best quality printing. Terus ada customer relationship yang itu ada member atau community yang bisa di sosial media ataupun grup-grup. Ada personal help, success story. Terus ada channel, outstanding billboard, website corp, dan web to print. Melalui sosmed, video sosmed yaitu YouTube atau LED, dan payment, cash, GoPay, e-money, OVO, dan lain-lain, delivery melalui GoSend, Grab, internal delivery. Terus ada customer segment. Yang pertama adalah customer pasti ingin mendapat kemudahan, dan terus ada ingin terlihat eksklusif. Terus ada keluhan, ada ketakutan dari customer yaitu takutan hasil tidak sesuai dengan desain, warna, font, ukuran, dan sebagainya. Terus ada customer datang saat pengambilan tapi barang belum selesai. Terus ada antrian yang lama. Dan ada pula di cost structure, ada gaji karyawan, biaya material, biaya marketing, dan revenue stream yaitu penjualan produk dan jasa desain. Lalu ada job yaitu memikirkan ide produk, mencari percetakan, menghobi percetakan, datang ke percetakan, konsultasi, menyiapkan file, dan menentukan budget. Terus ada memilih material yang baik, bahan-bahan yang bagus, berkualitas. Terus melihat produk sampel dan pembuatan katalog seperti itu, dan menunggu survei waktu pekerjaan, dan lalu membayar. Terus yang didapatkan atau gain itu adalah tempat tunggu yang nyaman, mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk, fast respon, pekerjaan tepat waktu, desain sesuai keinginan, pelayanan yang baik, hasil produksi yang bagus, proses mudah, dan menjadi pelanggan. Terus ada pain, sibuk, gak ada waktu. Terus ada kekhawatiran hasil yang jelek, pelayanan tidak sesuai, butuh pulsa, tidak tahu ilmu percetakan, yang mahal, mengantre lama, slow respon, sulit menentukan produk, desain lama, produk tidak ada atau material tidak ada, percetakan jauh. Dan CG menyediakan fan delivernya itu pertama ada fast respon, menyediakan katalog produk, ada sistem order online, dan memiliki tempat tunggu yang aman dan nyaman, ada SOP yang sudah disediakan, pelayanan yang baik, landmark, desain grafis expert, orang-orang yang sudah ahli dalam desain
desain grafis, memperbaiki pelayanan, membuat aplikasi GoPrint dan layanan antar jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah dengan NIM 18416261201145 dari kelas manajemen 18J. Kemudian selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu mengenai pendahuluan, di mana isinya itu kita akan membahas dari latar belakang, rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan dari. Nah, sudah kita ketahui bahwa sekarang persaingan bisnis itu sangatlah ketat seiring dengan berkembangnya teknologi. Banyak orang yang melakukan persaingan bisnis dengan berbagai cara. Salah satu bisnis yang kini semakin populer adalah bisnis percetakan digital. Banyak orang yang menggunakan media internet untuk mempromosikan produknya dengan tujuan menarik banyak pembeli, mendapatkan keuntungan lebih dan menghemat biaya. Salah satu bisnis yang dipromosikan di media internet adalah digital printing. Selain harganya yang terjangkau, bisnis ini juga banyak peminat yang menginginkannya. Nah, company profile yang kita bahas dalam laporan ini mengenai perusahaan atau bisa dikatakan percetakan Cipta Grafika, di mana kita ambil sampel di salah satu cabangnya di Jalan Tuparep, yaitu sering kita sebut namanya dengan CG Digital Print. Nah, ini adalah divisi yang melayani kebutuhan digital printing dan sudah berkembang menjadi one stop solution. Adapun perlengkapan yang dimiliki oleh Cipta Grafika Digital Printing yang diantaranya ada 9 unit komputer ATK, 1 unit pemotong kertas, 1 mesin Xerox Black and White D110, 4 unit printer Epson, 1 mesin Fuji Xerox, 2 mesin printer Nota, 1 unit mesin cutting, 1 unit mesin banner roll-on, 1 unit mesin laminating, 1 unit handphone, 4 unit mesin cetak offset, 10 mesin finishing, 1 unit mobil pick up, 1 unit mobil operasional, 2 unit mesin pemotong polar, dan 1 unit mesin Silhouette Cameo. Nah, Cipta Grafika Digital Printing ini merupakan perusahaan percetakan yang menggunakan alat dan mesin percetakan yang sudah digital dan modern dalam format bahan baku A3+ printing dan large format. Konsumen dapat memesan barang atau produk sesuai dengan keinginan dan desain sendiri. Beberapa produk yang diciptakan diantaranya ada agenda, banner, baliho atau spanduk, billboard, brosur, company profile, form administrasi, kalender, kartu nama, katalog, piagam, safety sign, sertifikat, souvenir, dan stiker, dan juga yang lainnya. Nah, pemasaran merupakan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi dari beberapa kegiatan bisnis. Untuk Cipta Grafika Digital Printing sendiri memiliki 2 strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran secara offline, yang dimana strategi pemasaran ini dilakukan dengan membuka toko sekaligus menjadi tempat produksi untuk barang yang akan dijual. Nah, yang kedua ada strategi pemasaran secara online. Strategi pemasaran ini dilakukan secara online dengan melalui media internet, diantaranya dengan membuat website yang kemudian diarahkan ke WhatsApp. Juga ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial ini membuat komunikasi dengan konsumen lebih mudah dan selain itu untuk menghemat biaya.
Perkenalkan, nama saya Kiki Fatmawati. Saya dari kelas MN 18C dengan NIM 1134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang sedang berjalan saat ini, yakni offline maupun online. Oke, yang pertama di sini ada pemasaran yang dilakukan masih manual sehingga lambatnya informasi yang diterima konsumen. Hal ini menghambat proses order sehingga berpengaruh terhadap proses closing yang akhirnya pendapatan pun ikut terhambat. Kemudian di sini yang kedua, keterbatasan informasi terhadap customer saat menanyakan price list dan produk yang masih belum jelas ke pemakaiannya, apalagi produk yang diminta merupakan produk custom dan respon dari customer service masih cukup lambat dan masih manual untuk menjawab satu persatu pesan dari customer karena kurangnya informasi yang secara tertulis dan tergambar dengan jelas. Kemudian di sini yang ketiga, terbatasnya jangkauan wilayah promosi baik secara online maupun online. Kemudian yang keempat, penjualan produk yang kurang optimal karena ketidaktahuan mengenai produk di katalog dari masing-masing customer service. Karena tingkat pengetahuan knowledge terhadap produk dari masing-masing kepala customer service dan pengetahuan customer service yang sudah handal, terkendalanya untuk customer service yang masih kurang paham dari produk tersebut. Kemudian di sini yang kelima, lambatnya penanganan terhadap proses penjualan padahal potensi ordernya sangat lagi dan lagi. Kemudian di sini ada sistem informasi proses bisnis pemasaran saat ini. Penjual menelpon penasiar yang dikenal untuk menawarkan produknya dengan singkat dan jelas, serta kebutuhan untuk bertanya pun mulai menipis karena informasi yang ia dapatkan sudah cukup mewakili. Kemudian serta customer service dapat menampung order baru dalam satu waktu. Di sini setelah tertarik dengan produk yang ditawarkan, kemudian penjual yang menjemput bola untuk memasarkannya. Nah, tadi kita sudah menganalisa dari masing-masing produk dalam satu bulan ya. Nah, selanjutnya kita asumsikan pendapatan penjualan per bulannya. Di sini ada 4 kolom yang kita hitung. Untuk kolom yang pertama ini dari sales produknya ada 4. Yang pertama sales A3 printing, yang kedua sales large format, yang ketiga ada sales design, selanjutnya ada sales other. Di mana sales A3 printing ini produk-produk yang diproduksi melalui mesin Xerox C800. Nah, untuk sales large format sendiri ini masuknya ke produksi mesin banner atau mesin Flora ya. Kemudian selanjutnya ada sales design, di mana sales ini dihasilkan oleh tim desain dengan menjual produk jasa desainnya mereka kepada customer. Selanjutnya ada sales other. Nah, sales other ini meliput dia ini tidak termasuk dengan sales A3 printing maupun sales large format. Jadi di luar kedua sales tersebut. Kita asumsikan dengan dengan pendapatan per bulannya dari sales A3 printing sekitar 15 juta, maka cost per bulannya 40% dari sales yaitu 6 juta. Selanjutnya ada sales large format, sama pendapatan per bulannya sekitar 15 juta, maka cost per bulannya 6 juta. Dan sales design 5 juta, pendapatannya 5 juta, untuk cost per bulannya sekitar 2 juta. Dan untuk sales other pendapatan per bulannya 10 juta, maka cost dari 40% dari cost 40% dari pendapatan sales other yaitu 4 juta. Nah, untuk totalnya sekitar 45 juta dari pendapatan dan costnya 18 juta.
kita ambil kesimpulan, maka pengasumsian keuntungan per bulan dari pendapatan dikurangi cost atau produksi sekitar 27 juta dengan total sales dari 40%-nya cost, belum termasuk dengan beban gaji dan sebagainya.